Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Asif Irama, kali ini host dari Jarak Podcast. Ingin mewawancara CEO Jarak Group. Pada kesempatan kali ini, saya perkenalkan tamu spesial saya. Mungkin kalau di Jarak bukan tamu lagi, tetapi sebagai pemilik Jarak Group. Kali ini Pak Putu, bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, waalaikumsalam dek. Bagaimana kabar Pak Putu? Baik, baik. Kamu kemana aja? Liputan terus ya? Liputan terus, Pak Putu. Saya ini kebetulan beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir, kebetulan hobi saya kan membaca. Terus tiba-tiba muncul buku Pak Putu. Saya jadi penasaran. Ini adalah salah satu karya Pak Putu. Yang kedua. Judulnya Monumen Keluhuran. Renungan tentang harapan kemanusiaan dan kebangsaan. Baik. Kita ini semua dibikin bingung oleh Pak Putu. Pak Putu aktif di dunia usaha, kemudian menjadi politisi, kemudian menjadi jurnalis, punya media. Sekarang menulis buku. Sebenarnya Pak Putu ini apa profesinya? Begini deh. Sebagai manusia yang komplit lah. Baik, begini. Kenapa saya harus menulis? Karena kita kadang-kadang lupa apa yang kita alami selama hidup. Nanti siapa yang bercerita tentang diri kita, kan yang tahu diri saya, betul. Sehingga saya menulis apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, sama keluarga pun kadang-kadang keluarga nggak tahu, kan ada yang memang mesti harus dirahasiakan. Betul. Saya uraikan hati saya di dalam buku, saya tulis itu, karena kita bisa menulis sesuatu. Kalau orang Bali itu ini buku. Buku. Dengan adanya buku kita bisa berdiri. Kamu sekolah S2 tamat gara-gara buku kan? Makanya perlu kakak ini nulis buku sehingga cucu-cucu kakak itu nanti melihat, oh ini kakek kami ini melakukan seperti ini, masalah supaya gagasannya tersimpan rapi. Yang baik diikuti, yang jelek ya dilupakan. Itu tujuannya deh ya. Ya, siap. Di sini ada banyak, saya kan sudah membaca ya kan, hampir hatam saya membaca ini, hanya sisa beberapa sub judul yang belum saya baca. Di sini berisi tentang banyak hal, tentu soal pengalaman hidup Kanda, terus kemudian soal politik, kemudian sumbangsi Kanda terhadap gagasan Kanda tentang kenegaraan atau tentang kebangsaan. Baik, sebenarnya menurut Kanda ke depan bangsa ini mesti gimana, terutama di bidang literasi, di bidang tulis menulis, membaca. Kita kan ini masih sangat rendah budaya baca kita. Kita masuk negara yang masih rendah soal literasi. Bagaimana menurut Kanda? Ya begini, karena orang hebat itu kan banyak membaca secara umum lah ya. Kalau mau jadi orang hebat, belajarlah kepada orang yang hebat, kan begitu. Makanya kakak mau jadi orang hebat, tapi sejauh mana sebisanya saja, kan gitu menurut kakak. Nah, semenjak kuliah di Jawa Barat itu sekolah lah akademis, disiplin, karena seseorang melakukan kesalahan itu kan kadang-kadang karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman. Nah, situasinya kalau orang Bali dibayarin minum, dibayarin makan, ya terima kasih. Tapi di saat kita menjabat itu tidak boleh menerima sesuatu, itu gratifikasi 12B dalam KUHP. Tentunya pelajaran-pelajaran yang sangat sensitif terhadap pejabat penyelenggara negara itu memang saya uraikan di dalam buku. Karena apa? Bagaimana kita ini mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan melawan hukum di saat duduk, di saat jadi penyelenggara negara. Sekolah saya ini membawa sesuatu yang baru untuk saya sendiri. Bagaimana caranya kita menghadapi, apalagi terkait dengan negara. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang hebat dan memahami terkait dengan SK kelembagaan secara internasional, apalagi pemimpin kita itu pasti hebat. Karena sudah memahami Puleksos Budhankam, bagaimana wawasan Nusantara terhadap Indonesia. Saya yakin akan menjadi
brilliant kalau pemimpinnya sudah mengalami hal-hal yang seperti kayak belajar itu jangan baiknya aja, tapi yang jelek juga dipelajari supaya kita mendapat tujuan yang baik. Di saat ada kesalahan, bisa kita memberitahu. Ya. Kita bisa memberikan solusi. Mengambil hikmah. Bagaimana caranya menangani masalah itu. Kalau hanya baik-baiknya saja, gitu ya, terus jadi pejabat, ya yang jelek-jelek tidak diperhatikan karena mereka memiliki hak yang sama, sehingga dengan adanya pengalaman kakak, terus diuraikan sehingga menjadi harapan kakak untuk generasi muda kita ini di Gen Z tentang menulis dan membaca, apa kira-kira harapan kakak? Pentingnya menulis ini apa sih sebenarnya? Menulis ini mencetak histori kita supaya kita memahami. Ya, kalau menulis sesuatu itu namanya planning hidup, planning life. Sesuatu itu di saat kita meeting aja, jangan kita tidak bawa buku, ini lupa otak kita ada. Pas kita habis minum bir gitu, nanti lupa ada meeting penting, harus dicatat, diuraikan, tangan kita itu. Iya, kalau ditulis di saat meeting dan lain-lain ditulis, di saat lupa pun habis minum bir kita ingat, oh ini yang menjadi pedoman yang mesti harus dilaksanakan. Garis tangan, kehidupan, negara pun harus direncanakan, karena apa? Kalau tidak direncanakan nanti amburadul infrastrukturnya, ITR-nya tidak jelas nanti. Harus di daerah baru yang ada di Indonesia, harus dibikin perencanaan yang matang. 100 tahun, 200 tahun, 300, bila perlu 500 tahun sudah direncanakan dari sekarang, supaya nenek cucu-cucu kita itu tidak semeraut kayak seperti sekarang, ada macet ini dan lain-lainnya.